disalurkan berupa 50 unit tenda keluarga serta 1 set tenda pengungsian dengan standar kelayakan yang aman dan memadai bagi para pengungsi. Selain tenda, BNPB juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya, diantaranya 24 unit kasur lipat, 60 matras, dan 20 kotak perlengkapan medis, serta 1 unit mesin air lengkap dengan pelengkapannya. Saudara, di desa ini sekitar 100 rumah warga mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dihuni akibat banjir bandang yang menerjang kawasan ini pada akhir November lalu. Hingga saat ini, saudara, di Kabupaten Aceh Utara tercatat sebanyak 69.115 jiwa masih mengungsi dan bertahan di tenda-tenda darurat. Oh ya, kurang sekali, minim sekali. Nah, contohnya itu. Nah, Terpas adanya. ya, apa adanya, tenda biasa beli, ada orang yang kasih, ya buat terus tenda. Nah, kami harap kepada pemerintah, mudah-mudahan ya harus dikasih lagi lah. Nah, sekitar 100 lagi lah, gitulah. 100 tenda lagi, karena masih ada ujung sana. Nah, ujung sana itu ada 20 kakak, kemudian di sana lagi ada 80 kakak lagi. Nah, karena orang itu hancur rumahnya. Ya. Sementara itu, lebih dari 3.000 rumah hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara sejak akhir November lalu. Salah satu wilayah terdampak paling parah yakni Desa Kede Bungkah di Kecamatan Muara Batu, di mana di desa ini warga di desa mengungsi. Pemerintah desa memprediksi kondisi ini akan tetap berlangsung selama 6 bulan ke depan sambil menanti bantuan untuk tempat tinggal. 6 bulan ke depan kami masih tetap ada di pengungsian sekitar 211 kakak. Ini sekitar sampai di 6 bulan ke depan kami ini masih ada di pengungsian. Sementara itu, saudara, pemerintah akan membangun 500 unit hunian tetap bagi warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang hunian akan dibangun melalui kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Hunian dikhususkan untuk korban banjir yang rumahnya rusak berat dan juga hilang. Sementara untuk korban yang rumahnya rusak ringan akan diberi bantuan uang. Tito menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban banjir ditargetkan 29 Desember mendatang. Yang kita jalan sebelum pemerintah masuk resmi, tapi baru tahap tanggap darurat. Kalau darurat baru nanti rekonstruksi rehabilitasi. Tapi kalau kita bisa mendahului, kenapa tidak? Di daerah yang tidak bisa kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Saudara, hampir sebulan pasca diterjang banjir bandang, warga Kabupaten Gayo Lues, Aceh masih harus berjibaku mencari bantuan yang mengharuskan warga berjalan kaki di medan yang terjal. Kondisi inilah yang masih dialami warga Gayo Lues, Aceh. Hampir 1 bulan pasca bencana banjir, warga masih harus berjibaku mencari bantuan dengan berjalan kaki di medan terjal. Seperti warga desa Pertek, Kecamatan Pining, yang berjalan menyusuri bukit terjal demi mencari bantuan logistik. Salah satu penyintas bencana bilang, terkadang mereka harus sampai menginap di posko bantuan jika hari terlanjur gelap. Berapa lama perjalanan, Abang? 1 hari. Bantuan? 1 hari. Kadang nginap di sana, nggak tempat bantuan. Naik kereta pun nggak bisa. Aduh.
Ini dari Siapa? Ya bantuan dari apa? Pemda, dari Bupati Galuas. Sementara itu, pasca diterjang banjir, akses jalan utama antara Kabupaten Gayo Luas dengan kabupaten lainnya masih lumpuh. Material longsor menutup jalan utama. Warga hanya bisa melalui jalur ini dengan berjalan kaki. Upaya membuka jalan yang terputus dan tertimbun longsor menggunakan ekskavator seperti di ruas jalan Blangke Jeren, arah ke Pining dan Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Untuk jembatan saja di Galuas ada 95 jembatan yang rusak berat dan tidak dapat difungsikan hari ini, termasuk jalur yang menuju ke Kecamatan Pining ini. Tentu kami berharap ke pemerintah provinsi dan pusat mungkin untuk penambahan alat berat, karena itu menjadi kendala kami, sehingga mungkin butuh waktu yang lama untuk membuka akses jalur-jalur yang rusak ini gitu. Pemkab Gayo Luas berharap pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat segera membantu infrastruktur untuk membuka jalan dan kembali membangun jembatan. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Bantuan logistik untuk penyintas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh masih terus berdatangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari sukarelawan. Distribusi bantuan difokuskan ke wilayah yang hanya bisa terjangkau pengirimannya melalui jalur udara seperti di wilayah tengah Aceh. Berikut ini adalah bantuan logistik yang terkumpul di posko terpadu Lanut Sultan Iskandar Muda. Bantuan terus disalurkan tak kurang dari 27 frekuensi penerbangan setiap harinya dikirimkan ke wilayah tengah Aceh seperti Takengon, Bener Meriah, Gayo Luas hingga Aceh Tamiang. Posko terpadu juga terus mengupayakan pengiriman bantuan ke daerah yang aksesnya masih sangat terbatas jika dilalui kendaraan roda 4. Setiap harinya, posko terpadu mengirimkan bantuan melalui jalur udara sekitar 42 ton, sementara jalur darat sekitar 19 ton. Bantuan bersumber dari pemerintah pusat, komunitas peduli bencana Aceh, sukarelawan maupun mahasiswa. Selain logistik, pengiriman petugas medis ataupun warga yang sakit juga diprioritaskan untuk diterbangkan via udara. Saudara, kita pantau bagaimana distribusi bantuan untuk korban banjir Aceh. Kita ke Lanut Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, saudara. Ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, bagaimana dengan skema penyaluran bantuan saat ini yang ada pantau di sana? Ya, Dian dan juga saudara, benar sekali. Memang ini sudah pekan ketiga begitu pasca banjir dan longsor yang melanda hampir sejumlah wilayah di Aceh. Ada 18 kabupaten kota yang terdampak begitu. Dan saat ini untuk upaya distribusi logistik ini memang terus dikerahkan begitu, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terputus akses transportasi daratnya, yakni tadi disebutkan juga ada wilayah tengah begitu, mulai dari Bener Meriah, kemudian Takengon, Gayo Luas. Ini untuk akses transportasi daratnya masih terbatas begitu, sehingga memang untuk prioritas utama dari distribusi logistik ini adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut melalui udara begitu. Sementara di sini memang logistik yang ada di belakang saya ini akan didistribusikan melalui 3 matra, yakni darat, udara, dan juga laut begitu. Sementara di sini setiap harinya ada 19 ton logistik yang nantinya akan didistribusikan melalui darat. Sementara juga ada 42 ton logistik yang didistribusikan melalui udara begitu. Sementara juga hingga saat ini untuk distribusi logistik ini difokuskan pada wilayah-wilayah tengah tadi, dan juga selain dari bantuan dari pemerintah, ini juga untuk bantuan logistik juga ada dari relawan-relawan yang bisa menjangkau langsung ke titik lokasi begitu. Sementara hari ini distribusi logistik ini menggunakan heli, kemudian juga menggunakan karavan. Jika Anda bisa mendengar di layar, ini adalah pesawat karavan begitu yang mendistribusikan logistik ke wilayah tengah tersebut. Sementara juga selain dari logistik, pesawat karavan ini, pesawat Hercules ini juga membawa penumpang begitu. Sementara juga membawa tenaga medis untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih sulit untuk akses transportasinya begitu. Sementara juga saat ini kan kita ketahui memang infrastruktur masih banyak yang belum pulih begitu. Sementara di lintas Sumatera itu jembatan Awe Getah ini sudah mulai pulih begitu. Sementara juga ada jembatan penghubung Meredu begitu yang sudah mulai pulih juga. Ini
Baik, Rizka, Anda bisa mendengar suara saya? Rizka? Ya. Rizka, bagaimana kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa bantuan yang dikumpulkan di Lanut saat ini dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan juga udara. Kita berbicara terkait dengan udara terlebih dahulu. Berapa banyak frekuensi penerbangan dalam sehari untuk mengirimkan bantuan ini? Dan seperti apa skemanya? Apakah berapa banyak juga pesawat yang memang dikerahkan untuk mengirimkan bantuan ini? Ya, Rian, saya tidak dapat mendengar dengan baik suara Anda karena memang di sini pesawat Herculesnya sedang bersiap-siap untuk terbang. Tapi jika saya bisa gambarkan, memang saat ini ada 25 sampai dengan 27 sorti penerbangan atau frekuensi penerbangan setiap harinya yang kemudian bolak-balik begitu untuk bisa mengantarkan atau mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak tersebut. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, untuk transportasi darat ini memang skema penerbangannya bisa melalui helikopter, kemudian juga melalui pesawat karavan, dan juga ada yang didistribusikan langsung ke bandara, ada juga yang memang di-dropping langsung ke wilayah ataupun lokasi terdampak begitu. Sementara juga dari pantauan kami, ada helikopter yang memang menggunakan sling mode begitu untuk bisa memuat logistik tersebut sehingga bisa langsung di-dropping di wilayah terdampak. Begitu, Rian. Ya Rizka, kemudian bagaimana yang satu lagi terkait dengan jalur laut begitu, bagaimana skema pengiriman bantuannya dan titik mana saja ataupun daerah mana saja yang bantuannya melalui jalur laut? Ya, Rian, ini sementara yang informasi yang kami terima memang untuk distribusi yang menggunakan laut ini akan di-dropping di Krungkekul begitu untuk wilayah Losemawe, mengingat memang untuk jembatan penghubung dari Kutablang ini mulai masih dalam perbaikan begitu karena kemarin putus karena dihantam banjir. Sementara skemanya memang untuk logistik yang dari Banda Aceh ini akan didistribusikan melalui pelabuhan Belele, kemudian nanti akan berada di pelabuhan Krungkekul begitu di Losemawe. Sementara di wilayah darat, untuk distribusi darat ini memang juga terus dilakukan begitu melalui truk-truk maupun dengan relawan yang langsung menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Demikian, Rian. Oke, agar bantuan terkirim secara maksimal, bantuan dikirimkan melalui udara, darat, dan juga laut termasuk ke daerah-daerah yang masih terisolasi hingga saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rizka Devi, dan juga juru kamera Nova Misdayanti atas laporan langsungnya hari ini di Laporan Khusus. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena laporan khusus akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hanyut semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari siap-siap kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini menuju ke Jalaki. Masih fokus di sini. Masih banyak. Kami menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan.
Bersama kami, saudara, di tengah keterbatasan yang tengah dialami warga di Tapanuli Selatan, perayaan Natal tetap dilakukan dengan penuh kehikmatan. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan Februanto, datang ke gereja HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan untuk merayakan Natal bersama warga. Perayaan Natal Oikumene dilaksanakan di gereja HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lokasi ini menjadi salah satu desa terdampak banjir bandang 25 November lalu. Dengan keterbatasan dalam suasana duka, warga tetap merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan Februanto turut hadir merayakan Natal bersama pengungsi. Perayaan Natal berlangsung sederhana. Dengan tema Semangat dan Sukacita Natal, perayaan Natal dilengkapi dengan pemberian bingkisan bantuan kemanusiaan kepada warga dan anak-anak pengungsi. Di sini selaku Kapolda dan selaku umat Nasrani ingin memberikan sukacita bahwa saya merasakan bagaimana kedukaan dari anak Inan di sini. Pak Kapolri pun demikian menyampaikan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita menghargai dan kita memberikan sukacita ini kepada Manginan untuk bisa merasakan bahwa Tuhan tetap ada di hati. Banjir bandang yang terjadi 25 November lalu telah meratakan 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Keterbatasan setelah harta benda mereka hanyut tersapu banjir bandang tak menyurutkan semangat warga bisa bangkit kembali. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, kita akan pantau bersama bagaimana situasi terkini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bersama jurnalis Kompas TV, Khairul Bazar di sana. Selamat pagi, Khairul. Bagaimana kondisi di sana saat ini dari pantauan Anda dan juga bagaimana proses pembersihan pasca bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan? Khairul? Khairul, Anda bisa mendengar suara saya? Baik, tampaknya ada kendala audio dengan Khairul Bazar yang saat ini berada di Tapanuli Selatan yang akan menjelaskan bagaimana proses pembersihan pasca banjir terutama jelang Natal. Saya melihat juga di belakang Khairul ini ada pembersihan ataupun proses pembersihan gereja. Nanti kita akan sapa kembali begitu bagaimana proses pembersihan gereja di sana jelang Natal pasca banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana ada Provinsi Sumatera Barat yang resmi menghentikan masa darurat bencana banjir longsor. Namun dari 11 kabupaten kota terdampak, di antaranya kembali memperpanjang masa tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan akan mengoptimalkan proses pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemprov Sumbar juga akan terus memprioritaskan 3 kabupaten kota yang kembali memperpanjang masa tanggap darurat. Gubernur Sumbar bilang, pemerintah provinsi menargetkan pemulihan Sumbar dapat dilakukan dalam waktu 2 tahun. Hal ini butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat karena untuk pemulihan butuh anggaran mencapai 15 triliun rupiah. Selain menyebabkan ratusan korban meninggal, Pemprov Sumbar melaporkan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar mencapai 13,5 triliun rupiah atau setara dengan 2 tahun APBD Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 kabupaten kota yang masih melakukan jadi dengan dapat mempertimbangkan sehingga kita akan memberikan backup kepada Agam, kemudian ke Datar dan Samudera.
dan insya Allah kami juga akan dapat percepatan nantinya dan kita akan juga dukungan dari Pemda. Dan sesungguhnya walaupun tanggap darurat berakhir, pekerjaan berat kita justru adalah dalam masa FECO nantinya. Kenapa? Karena di sana kebutuhan anggaran yang besar karena rehabilitasi dan rekonstruksi. Laporan khusus Ayo Bangkit Aceh Sumut Sumbar akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari siap-siap kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Hanya Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Kami menunggu itulah Pak kami. Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari siap-siap kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Hanya Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Kami menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan.
Saudara, terkait dengan penanganan bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kita akan pantau langsung bagaimana situasi terkini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bersama jurnalis Kompas TV Hairul Bazar. Hairul, selamat pagi. Bisa jelaskan bagaimana kondisi terakhir di sana dari pantauan Anda dan apa yang tengah dilakukan oleh warga yang ada di belakang Anda? Ya. Tidak hanya merusak ratusan rumah warga, banjir juga merusak 4 rumah ibadah berupa gereja yang berada di Desa Air Nadol. Seperti yang di belakang saya ini merupakan gereja GKPA. Gereja ini rusak akibat diterjang banjir bandang pada 25 November. Seperti lihat tadi warga dibantu telah membersihkan bangku-bangku dari peralatan gereja yang terkena lumpur pada muncul di Bandung Barat. Dapat saya gambarkan, gereja ini terendam hingga 3 meter lumpur tebal dan air yang mengalir di dalam ruangan gereja. Ada banyak kursi-kursi seperti meja atau bangku, bahkan mimbar yang digunakan dalam beribadah di gereja pun rusak akibat diterjang banjir bandang pada 25 November lalu. Oke, Hairul, apakah Anda sempat berbincang dengan warga yang saat ini tengah melakukan bersih-bersih begitu jelang Natal di gereja? Apa sebetulnya harapan mereka pada Natal, harapan mereka terhadap pemerintah, bantuan yang diharapkan oleh warga Natal ini? Ya, saya sempat bincang bersama pendeta dengan pendeta ya, atau menyebut upaya-upaya pembersihan terus dilakukan, terutama di bagian penerangan. Hingga saat ini listrik yang terhubung di gereja ini putus setelah musim banjir bandang kemarin. Pihaknya telah berupaya untuk meminta kepada pihak PLN misalnya untuk kembali menyambung listrik ke gereja ini. Selain listrik, fasilitas gereja juga rusak akibat terjang banjir bandang ini. Harapan nanti mereka hari ini mereka akan terus berbenah, memperbaiki atau mendatangkan alat pengeras suara misalnya untuk dengan harapan misalnya Natal besok malam dapat terlaksana. Baik. Jelang Natal yang memang tinggal 2 hari lagi ini, Hairul, sudah semakin mepet begitu. Selain juga membersihkan gereja yang saat ini tengah dilakukan oleh warga, aktivitas apa lagi warga yang dilakukan oleh warga jelang Natal yang semakin dekat ini di sana? Ya, saya tadi berkeliling ke desa terdampak. Saya sempat menjumpai beberapa jemaat yang akan mengikuti perayaan Natal pada besok malam. Ada sebagian warga yang ikut merayakan Natal itu terpaksa tidak bisa ikut secara di rumah mereka misalnya. Rumah mereka ini rusak akibat diterjang banjir. Terus jika tahun lalu mereka itu sangat mempersiapkan menyambut perayaan Natal, tapi di tahun ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah mereka rusak diterjang banjir bandang. Pohon Natal jika di tahun lalu itu di setiap rumah warga, sekarang tidak lagi, dan mereka hanya bisa pasrah terkait rumah mereka, dan mereka pun kelompok ini berencana besok malam akan beramai-ramai menuju gereja masing-masing. Di gereja inilah mereka akan merayakan malam misa Natal pada besok malam. Oke. Hairul, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa yang dilakukan warga saat ini di gereja yang ada di belakang Anda adalah selain membersihkan juga memperbaiki begitu bagian-bagian yang rusak. Apa saja bagian yang rusak itu dan bagaimana warga mendapatkan material untuk memperbaiki bagian gereja yang rusak itu, dan termasuk ada pengeras suara yang Anda sebutkan tadi. Dari mana warga mendapatkan perlengkapan ataupun peralatan untuk merayakan Natal nanti? Ya, saya tadi sempat berbincang sejak sama Bapak Pendeta. Beliau menyebut
Kondisi di dalam ruangan pasca musibah banjir bandang memang tidak ada peralatan sama sekali, hanya ruang kosong yang terlihat pasca terbenam akibat lumpur yang terbanjir bandang kemarin. Lumpur ini cukup dalam, serta air yang masuk terus mengumpul ke dalam gereja. Ketika dibantu misalnya TNI, kemarin saya melihat mereka berikut dalam ruangan. Tidak ada satupun peralatan yang selamat, terutama peralatan elektronik seperti pengeras suara, terus loudspeaker, terus meja-meja, bangku dan kursi itu sama sekali tidak terlihat di dalam gereja sekarang. Yang terlihat hanyalah kursi-kursi bisa dipakai untuk tempat duduk beribadah itu hanyut sekitar 15. Ini yang saat ini yang mereka benar mereka mencuci atau mereka membawa kembali ada listrik hingga saat ini memang belum terpasang, tapi pihak gereja berusaha untuk menambahkan rumah warga ke gereja ini. Tidak banyak barang-barang yang selamat memang pasca musibah banjir ini. Baik, artinya saat ini warga bahu-membahu bergotong royong untuk membersihkan dan juga memperbaiki gereja begitu jelang Natal yang semakin dekat. Tentunya ada harapan yang juga dipanjatkan oleh warga di tengah perayaan Natal nantinya, di tengah-tengah keterbatasan yang ada saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hairul Bazar atas laporan langsungnya dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, ada informasi dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan Februanto yang memimpin ibadah Natal di daerah terdampak bencana Batang Toru. Kapolda berpesan agar masyarakat tidak larut dalam kesedihan. Ibadah dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sukarelawan TNI Polri melakukan pilihan di Gereja KBP yang terdampak banjir bandang jelang ibadah Natal. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan memimpin langsung ibadah Natal bersama dengan para pengungsi. Kapolda berpesan agar masyarakat tetap tabah dalam menghadapi pencobaan dan tetap semangat meski dalam penderitaan. Gereja ini pertama-tama saya sini hampir 2 meter lumpur di dalamnya, tapi atas bantuan dari TNI dan Polri maka sudah bisa dengan dan sudah bisa kami kebaktian itu, terutama yang tanggal 20 Desember 2025 Natal Okumene yang datang langsung ke Polda. Saudara, di tengah duka warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Hal ini terlihat dari persiapan perayaan Natal yang dilakukan korban bencana. Sama-sama berdoa biar jangan ada lagi bencana longsor di desa kita ini. Korban banjir bandang di Tapanuli Selatan harus menelan kenyataan pahit. Tahun ini tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia diterjang banjir bandang. Gereja Pantai Kosta Kudus Indonesia jadi salah satu gereja tempat warga Tapanuli Selatan merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Gereja akhirnya bisa digunakan setelah warga bersama TNI Polri membersihkan bangunan ini dari timbunan tanah gelumpur. Ibadah itu harus begitu lengkap, walau seadanya, walaupun sederhana, tanpa ada semuanya,
Ya kalau memang betul-betul hati kita itu sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, itu tidak akan berpengaruh dengan keadaan yang darurat itu. Artinya pohon Natal belum ada, yang biasanya kita kalau Natal itu ramai dekorasinya, sama sekali belum ada. Jadi untuk mendekorasi satu hari ini nggak mungkin selesai. Jadi maka kita undur ke tanggal 24 supaya ada 2 hari lagi kita mendekorasi gereja ini, walaupun juga tetap kembali kepada sederhana apa adanya. Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Ini juga yang terlihat dari korban banjir di Tapanuli Utara yang lebih awal menggelar perayaan Natal. Berharap diberi kekuatan dan tak ada lagi bencana. Jadi doa yang dipanggil saat perayaan Natal. Kami merasa sekarang ini sangat-sangat sedih. Kalian tengoklah kami Bu dengan Pak, badan kami memang berkurang, semangat kami juga berkurang. Kami berdua, biar jangan ada lagi semangat kami, biar bisa semangat yang dulu Bu, itu aja. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, korban banjir bandang perlahan mulai bangkit. Dan Natal jadi momentum untuk menguatkan diri, kembali menata hidup dari keterpurukan bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke Aceh, saudara, sebanyak 60 sukarelawan bergotong royong membersihkan fasilitas umum di Desa Dayah Usen, Kecamatan Merah 2, Pidi Jaya, Aceh. Sukarelawan juga melakukan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban banjir di sana. Desa Dayah Usen, Kecamatan Merah 2, Pidi Jaya, sempat terisolasi pasca banjir. Karena akses jalan utama ke desa mereka tertimbun kayu gelondongan dan lumpur setinggi 2 meter. Warga sempat kesulitan mendapatkan bantuan logistik karena akses masuk ke desa terputus. Kini, sejak ada pembersihan jalan oleh alat berat eskavator milik Balai Wilayah Sungai Sumatera, bantuan logistik sudah bisa didistribusikan ke sana. Sebanyak 60 sukarelawan dari Yayasan Aceh Bergerak bergotong royong membantu membersihkan fasilitas umum di Desa Dayah Usen. Mereka membersihkan kantor desa maupun menasah agar bisa digunakan warga untuk mengungsi. Selain gotong royong, mereka juga melakukan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban banjir. Bahkan melakukan pendampingan psikososial seperti permainan tradisional, perlombaan, hingga menonton film bersama. Kemarin setelah kita tanya sama masyarakat kita, para TKSK dan pada Bageci, bahwa kampung Dayah Usen ini baru sekitar 5 hari yang lalu atau sekitar 6 hari yang lalu itu bisa akses jalan masuk ke dalam kampung, karena sebelumnya tertimbun dengan tanah dan juga kayu-kayu itu sekitar 2 meter. Hampir semua rumah tertimbun lumpur karena masyarakat belum bisa dihuni sekarang. Jadi untuk pemulihannya, sambil masyarakat kita kembalikan ke rumah, apa yang bisa diselamatkan barang-barang berharga mereka, semakan di samping itu mereka bisa memasak. Sekarang semua bantuan, hampir semua bekal, bahan sembako kita sudah salurkan per kakak ataupun per rumah. Mereka bisa memanfaatkan di sana, di rumah masing-masing. Ke depan, Aceh Bergerak berencana melanjutkan aksi kemanusiaan ke wilayah Aceh Utara. Nova Misdayanti, Kompas TV, Pidi Jaya, Aceh. Selesai jeda laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut dan juga Sumbar akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah habis semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini kita jalaki. Masih fokus di sini. Masih pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim, Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah habis semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Ada informasi jalan provinsi penghubung Kabupaten Agam dengan Kota Bukit Tinggi terputus akibat jembatan Malalak putus usai diterjang banjir bandang dan longsor akhir November lalu. Otoritas berjanji percepat pembangunan jembatan Beli agar mobilitas warga segera pulih dalam 2 pekan ke depan. Jembatan ini berada di Jalan Provinsi Ruas Sicincin, Simpang Balingka di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kementerian Pekerjaan Umum berjanji mempercepat pembangunan jembatan darurat di lokasi paling parah, yakni kilometer 74+800. Upaya ini dilakukan dengan memobilisasi beragam alat berat berupa 8 unit ekskavator, 1 unit loader, 12 unit dump truck, dan tambahan 7 unit alat berat yang segera tiba di lokasi. Bukan hanya jembatan Malalak saja yang terputus diterjang banjir bandang dan longsor. Masih ada 8 titik di kilometer 78 hingga 82 yang kondisi longsornya menutupi sepanjang badan jalan hingga 4 km lebih. Pendataan sementara terdapat di 9 titik jalan provinsi dan 5 titik jalan kabupaten di Kabupaten Agam yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Dilakukan pembersihan material longsor dan persiapan untuk pemasangan Aramco untuk dijadikan jembatan darurat yang rencananya fungsional dalam 2 minggu ke depan, sehingga dapat menghubungkan masyarakat dari arah Cincin menuju Malalak dan melancarkan akses pertanian dan perdagangan nantinya. Sementara itu, Saudara, sejumlah bangunan rumah di tepi sungai Batang Sumpur rusak parah usai dihantam bencana banjir bandang akhir November 2025 lalu. Kini normalisasi sungai dari material batuan yang terbawa bersama banjir bandang terus dipercepat.
Pulihnya Sungai Batang Sumpur sangat diharapkan warga Nagari Sumpur agar irigasi berjalan normal dan kembali bisa mengaliri air ke ladang pertanian di daerah itu. Sungai Batang Lumpur pun masih dipenuhi oleh material sisa banjir bandang berupa bebatuan. Eskavator terus bekerja menyingkirkan material banjir untuk segera menembus daerah terisolasi dan akses jalan untuk aktivitas masyarakat pulih kembali. Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN Karya, dan pemerintah daerah berkolaborasi melakukan normalisasi dengan cara pengaturan dan pemindahan alur sungai. Cara ini ditujukan untuk menekan risiko banjir dan erosi sekaligus membuka ruang bagi jalan penghubung sementara. Batang Sumpur ini juga bermanfaat untuk irigasi, yaitu Bandar Lubuk sekitar 85 hektar dan Bandar Sumpur sekitar 75 hektar. Saat ini kami sedang menyiapkan data-data untuk perbaikan sesuai dengan permintaan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 untuk perkuatan tebing dengan pasangan bronjong dan normalisasi sepanjang sungai yang ada di Batang Sumpur ini. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat yang terus dilakukan di 3 kabupaten kota di Sumbar ini memperpanjang tanggap darurat bencana. Lebih jelasnya ada laporan dari jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dari Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Ini bagaimana update terkini terkait dengan pemulihan ataupun pembenahan pasca bencana yang terjadi di Padang, Sumatera Barat? Tim gabungan sudah melakukan rapat koordinasi dan diputuskan bahwasanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah tidak lagi memperpanjang atau menghentikan masa tanggap darurat dan akan lanjut kepada masa tahapan rehab rekon. Namun dari 16 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 3 di antaranya, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam itu kembali memperpanjang masa tanggap darurat di 3 daerah tersebut. Untuk Kabupaten Tanah Datar itu diperpanjang selama 5 hari, sementara untuk Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat itu diperpanjang selama 15 hari. Nah, dalam masa perpanjangan tanggap darurat ini menjadi fokus utama adalah pembersihan kawasan yang terdampak dan juga perbaikan akses yang terputus seperti yang di daerah di Kabupaten Pasaman Barat dan juga Kabupaten itu masih ada beberapa titik yang menggunakan jembatan darurat. Nah, ini akan untuk dilakukan pembangunan jembatan Bailey ataupun jembatan Aramco. Karena dari data Kodam 20 Imam Bonjol itu menyatakan bahwasannya ada lagi 7 unit jembatan Bailey dan juga 5 unit jembatan Aramco yang sudah datang dan siap akan dibangun, di mana untuk proses pembangunannya ini akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Nah, itulah yang akan menjadi skala prioritas dalam perpanjangan masa tanggap darurat di 3 daerah tersebut. Sementara di pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini, karena masa tanggap darurat sudah berakhir, pemerintah provinsi akan lebih fokus kepada pendataan kebutuhan yang mendesak pasca bencana atau jitu pasmana. Nah, dalam pendataan ini semua akan dilakukan by name by address agar nantinya pada masa tahap rehab itu berjalan dengan normal. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga lebih fokus ke ini pembenahan fasilitas air yang di daerah terdampak, karena mengingat dalam beberapa bulan ke depan itu kita akan memasuki bulan Ramadan di mana masyarakat sangat membutuhkan air bersih yang mengalir ke rumah-rumah mereka maupun sarana-sarana ibadah. Demikian, Ian. Ya, saat ini pemerintah fokus kepada pendataan terkait juga nantinya bagaimana soal penyaluran bantuan. Saat ini Anda berada di posko bantuan begitu ya, Rio. Bagaimana skema pengiriman bantuan yang ada saat ini di sana? Apakah dilakukan setiap hari atau seperti apa? Ya, untuk di sini saat ini saya berada di BPBD Provinsi Sumatera Barat. Di sini semua bantuan yang masuk dari beberapa daerah, bantuan dari tetangga, provinsi tetangga ataupun dari pemerintah pusat difokuskan di sini di Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk mendistribusinya
pembantuan ini akan langsung diambil oleh pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Nanti BPBD dari kabupaten kota akan datang, lalu berkoordinasi dengan di sini mengenai kebutuhan yang dibutuhkan, lalu disalurkan ke daerah masing-masing. Nah, dan Ian, untuk diketahui memang saat ini warga terdampak di Provinsi Sumatera Barat untuk kebutuhan logistik itu sudah cukup terpenuhi dengan baik. Namun saat ini yang dibutuhkan adalah kebutuhan akan perlengkapan dapur, karena memang bantuan yang masuk itu bantuan makanan yang belum bisa langsung dimakan, harus ada tahapan proses memasak. Sementara saat ini warga tidak mempunyai lagi perlengkapan untuk memasak. Nah, itulah untuk agar lebih maksimal dan penyaluran dapat lebih optimal, memang sangat butuh bantuan perlengkapan dapur dan perlengkapan bersih-bersih rumah. Demikian, ya. Berarti yang dibutuhkan saat ini yang mesti di-highlight juga ya Rio adalah bukan hanya makanan tetapi juga perlengkapan dapur dan juga perlengkapan untuk bersih-bersih begitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes atas laporan langsungnya dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Jembatan Beli yang berada di Desa Awe Getah, Kabupaten Biren, penghubung lalu lintas Kabupaten Biren dan Aceh Utara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Namun demikian, saudara, kemacetan panjang terjadi akibat yang sempit sehingga berlakukan sistem buka tutup. Meski harus antre, warga bersyukur akses bisa kembali tersambung. Mereka jembatan utama yang menjadi lalu lintas nasional segera pulih sehingga memudahkan aktivitas warga dan juga memulihkan perekonomian. Setengah jam. Berarti bang selama ada jembatan ini sangat membantu nggak untuk sementara ini? Membantu, tapi ada nyangkut juga kan, belum selesai jembatannya. Ya, harapan kedepannya bang seperti apa bang? Harus lebih baik lah, lebih baik. Ya, alhamdulillah, walaupun satu jembatan di Awe Getah ini sudah terbuka, ini memudahkan akses warga dari Banda Aceh mau Banda Aceh Pidi dan seterusnya mau menuju ke lintas Medan. Warga Aceh Tamiang berjuang membersihkan lumpur tebal pasca banjir bandang lalu. Sementara warga Bener Meriah harus berjalan kaki untuk mencari kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan yang belum tersambung. Di tengah keterbatasan pasokan air bersih, warga Aceh Tamiang membersihkan sisa material banjir bandang yang menerjang wilayah mereka akhir November lalu. Pembersihan rumah dilakukan agar mereka dapat segera kembali ke rumah setelah mengungsi. Warga berharap pemerintah segera memulihkan pasokan air bersih agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan cepat. Belum ada pemerintah, belum ada membantukan untuk di rumah. Nah itu sampai sekarang. Nah itu aja yang kami pun butuh juga. Itu pun seperti air ya, ada lancar juga. Nah, dari relawan banyak air yang disuplai ke rumah-rumah warga. Sementara warga Bener Meriah Aceh terpaksa berjalan kaki belasan kilometer untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan belum tersambung. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan jalan yang sudah tersambung dari Lok Semawe Bener Meriah, sementara dari Biren ke Bener Meriah belum terhubung. Yang lain belum, seperti dari Biren ke Bener Meriah belum, masih ada beberapa jembatan lagi yang belum siap, jadi belum terhubung. Berapa jembatan yang belum terhubung ini, Pak? Ada 3 jembatan, Enang-Enang, kemudian Tengah Besi, dan Umah Besi. Jadi ini belum tersambung. Kondisi ini yang akhirnya membuat warga harus mau tidak mau harus berjalan kaki begitu ya, untuk menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Betul. Jadi kalau mereka mulai jalur Banda Aceh ke Biren langsung ke Bener Meriah, ini harus beberapa berjalan kaki. Begitu. Gerak pemerintah harus lebih cepat lagi untuk membantu para korban bencana di Sumatera. Akses jalan, pasokan kebutuhan pokok hingga air bersih sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Akhir kata saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Sekali pun tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hanyut semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Sekali pun tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat ini masih kerja lagi. Masih fokus di sini. Masih banyak. Pemukiman lagi. Kami menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional.